Hai semuanya, ketemu lagi denganku Sir Henry. Kali ini kita akan bahas materi pola bilangan kelas 8. Oke, gak lucu ya? Udah ya, namanya juga usaha. Oke, anak-anak, sekarang kita akan bahas tentang pola bilangan yang menggunakan gambar. Oke. Untuk video-video sebelumnya kan saya sudah pernah mengajarkan dasar-dasarnya ya. Jadi pola bilangan itu ada barisan aritmatika, ada geometri, aritmatika bertingkat, dan Fibonacci. Sebenarnya masih banyak yang lain ya, tapi kita bahas soal-soal yang biasa ditanyakan saja ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Perhatikan gambar pola bilangan di bawah ini. Ini ada pola-pola bilangan tapi dalam bentuk gambar ya. Nah, pola di atas dibentuk dari batang korek api. Nah, batang korek api. Nah, batang korek api itu kan seperti kita tahu dia dalam bentuk batangan ya, lidi satu-satu gitu. Nah, jumlah batang korek api pada pola ke-7 ya, anak-anak. Ini kalau diperhatikan gambarnya, maka dia memberikan kita ini pola pertama, pola kedua, pola ketiga, pola keempat. Jadi masih bisa ada pola ke-5, pola ke-6, dan pola ke-7. Kira-kira pada pola ke-7 batang korek apinya ada berapa ya? Nah, kita kerjakan. Begini anak-anak, karena dikatakan bahwa pola bilangan ini dibentuk dari batang korek api, seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa korek api itu adalah batangan ya, batangan satu-satu seperti ini. Maka yang kita hitung dari gambar ini bukan jajar genjangnya. Ini kan nggak jajar genjang nih, bukan kamu hitung jajar genjangnya. Ini ada 1, ini ada 2, ini ada 3, karena katanya pola ini dibuat dari batang korek api. Jadi yang kamu hitung itu batangnya ya, garis-garisnya. Makanya karena ini soalnya dalam bentuk gambar, supaya bisa dikerjakan maka kita ubah dulu dalam bentuk angka. Caranya bagaimana? Ini clue-nya. Pola di atas dibentuk dari batang korek api, maka kita hitung korek apinya. Inilah satu garis ini satu korek api ya. Kita hitung gambar pertama ini korek apinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka bilangan pertamanya adalah 4 gitu. Terus hati-hati ya, hati-hati. Karena kalian melihat ini gambarnya sama, kalau satu jajar genjang korek apinya 4, maka kalau 2 jajar genjang korek apinya 8, karena 4 kali 2 8. Tapi hati-hati nak, bukan seperti itu caranya. Tetap harus dihitung satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ternyata hanya 7 bukan 8. Nah, jadi jangan mengambil kesimpulan sendiri. Kalau saya pribadi, saya tetap mengerjakan soal seperti ini. Saya ingin meyakinkan diri saya sendiri kalau batang korek apinya memang benar ada berapa. Jadi saya hitung, dan setiap garis yang sudah saya hitung saya kasih tanda supaya saya ingat garis mana yang sudah saya hitung, garis mana yang belum saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, maka masih kita bisa lanjutkan. Ini pola pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, ini yang ditanya, nah, ketujuh. Nah, kalau udah dalam bentuk bilangan ini, maka kita sudah bisa menentukan aturannya ya, dengan cara kita melihat perubahan angkanya. 4 ke 7, 7 ke 10, 10 ke 13. Nah, di pikiran saya kemungkinan besar ini adalah selalu ditambah 3. Bagaimana? Setuju nggak? Coba kita cek. 4 tambah 3 7, 7 tambah 3 10, 10 tambah 3 13. Berarti benar ya. Nah, karena dia hanya meminta pola yang ke-7, maka kalau kamu pakai cara manual boleh juga. Cara manual itu artinya kamu lanjutkan lagi. Berarti kan ini tambah 3 lagi 16, tambah 3 lagi 19, tambah 3 lagi 22. Maka pola ke-7 nya ada 22 batang korek api. Itu jawabannya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau yang ditanya jumlah batang korek api pada pola ke-30? Maka kita harus melanjutkan lagi agak banyak sampai ke 30.
Nah itu kan agak lama ya, dan capek juga, dan kemungkinan kita bisa salah di pertengahan cara menambahkan tiganya. Bisa aja nih habis 22 tambah 3 kan harusnya 25, tapi kita ngitungnya 24. Nah kamu salah sekali aja di tengah, itu sampai belakang pasti salah jawabannya. Maka saya anjurkan untuk menggunakan rumus, karena seperti kita tahu, karena ini selalu berubahnya 3, selalu ditambah 3, maka ini disebut barisan aritmatika, karena perubahan angkanya selalu ditambah 3 ya. Karena ciri-ciri barisan aritmatika, dia perubahannya kalau nggak ditambah dikurang dengan angka yang sama ya. Nah karena dia nanya jumlah batang korek api pada pola ke, jadi dia maunya anggota ke-7-nya aja, maka kita menggunakan rumus UN. Karena UN itu untuk mencari suku ke N-nya saja ya, karena ada UN, ada SN. Kalau SN kita menjumlahkan semua batang korek api dari depan ya. Karena ini hanya ditanya yang ke-7, maka kita pakai rumus UN. UN sama dengan A ditambah buka kurung N kurang 1 kali B. Nah maka ini U7 nya sama dengan A. A itu adalah suku pertama, anggota pertamanya. Nih, ini disebut dengan A. A nya 4 ditambah, kalau di sini UN, di sini N. Kalau di sini U7, maka N di sini juga berubah jadi 7. Jadi N di sini ngikutin yang depan. Kalau U30, maka ini nanti 30 kurang 1 dikali beda. Beda itu aturannya, inilah yang disebut beda. Ya bedanya selalu berbeda 3. Sekarang dihitung, cara hitungnya seperti prinsip operasi hitung campuran. Kalau ada kurung dulu, kemudian kali, terakhir baru tambah ya. Jadi ini 4 ditambah 7 kurang 1 6 kali 3. Nah ini nggak boleh 4 tambah 6 10 kali 3 30, salah ya. Karena perkalian lebih tinggi dari penjumlahan, maka kita harus kali dulu. Jadi 4 ditambah 6 kali 3 18, 4 tambah 18 22. Nah kamu perhatikan jawabannya sama kan. Nah memang untuk soal ini akan lebih mudah dan lebih cepat menggunakan cara manual, karena yang ditanya hanya pola ke-7. Tetapi kalau yang ditanya pola ke-30, pola ke-15 ya sudah agak jauh, maka kita sebaiknya menggunakan rumus barisan aritmatika. Ini contohnya ya. Jadi saya sarankan bisa dua-duanya ya. Yang pertama manual kalau dia hanya polanya nggak terlalu jauh dari 10. Kalau yang lebih jauh dari 10 disarankan menggunakan rumus UN. Oke anak-anak, ini contoh soal yang pertama. Oke, terima kasih.